Menu makan siang Prabowo dan Jokowi. Prabowo unggul dalam berbagai skema. Capres Prabowo Subianto tetap unggul di simulasi 3 capres dan 5 kandidat calon Pilpres 2024. Laga Timnas Indonesia versus Argentina jadi momen Jokowi bangun chemistry Prabowo dan Erik. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Di berita pertama, kita akan membahas pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di meja makan. Tapi yang akan kita bahas adalah menu makan siang Prabowo dan Jokowi. Penasaran apa yang dibicarakan dua tokoh ini? Berikut informasinya. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan siang bareng di Istana Bogor. Makan siang bareng itu sempat menimbulkan pertanyaan, terutama bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam pertarungan politik Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman angkat bicara. Ia menilai isi pembicaraan saat makan siang tersebut tak lain terkait kebangsaan. Ketika ditanyai apakah pertemuan itu ada kaitannya dengan kunjungan Jokowi ke relawannya, Habibur Rahman mengaku tak tahu. Pertemuan keduanya itu diketahui dari foto yang diposting Prabowo di akun Instagramnya. Prabowo mengunggah foto pertemuan itu Minggu 18 Juni 2023 malam. Ada dua foto yang diunggah Prabowo. Kedua foto itu memperlihatkan mereka tengah menyantap makanan yang dihidangkan di meja. Dari foto itu juga terlihat kalau pertemuan terjadi di siang hari karena tampak suasana langit di foto itu masih terang. Jokowi dan Prabowo memang beberapa kali melakukan pertemuan akhir-akhir ini. Terakhir pada Jumat 9 Juni 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Tapi Prabowo punya jawaban yang berbeda. Prabowo menyebut pertemuan itu membawa kesan tersendiri. Pertemuan hari itu membawa kesan. Ketua Umum Gerindra itu enggan mengungkapkan detail pertemuannya dengan Jokowi. Menurutnya, pertemuan antara menteri dan kepala negara tak harus diceritakan semua. Yang jelas, Prabowo menjamin bahwa pertemuan itu digelar dalam situasi yang baik. Di berita kedua ini, kita masih membahas isu politik jelang Pilpres 2024 mendatang, di mana Prabowo unggul dalam berbagai skema. LSI Denny JA menyatakan Prabowo Subianto menjadi bakal capres yang paling banyak dipilih oleh masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih kokoh di daftar teratas hasil survei Capres 2024. LSI Denny JA menyatakan Prabowo Subianto menjadi bakal capres yang paling banyak dipilih oleh masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Survei ini digelar pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Prabowo meraup sekitar 39,5%, unggul tipis dari Ganjar Pranowo 38,7%. Sedangkan Anies hanya mendapat 14,1%. Sementara untuk responden yang merasa tidak puas terhadap Jokowi, rata-rata memilih Anies mencapai 44,1%. Selain itu, dalam skema head-to-head Prabowo dengan Ganjar, Prabowo juga tetap berhasil unggul dengan perolehan 43,3%. LSI Denny JA juga menangkap tren pergeseran responden yang puas atas Jokowi dari Ganjar ke Prabowo. Pada Maret 2023, Ganjar mendapat 47,8% dan Prabowo 35,8%.
Namun pada Juni, Ganjar turun menjadi 42,3%, sementara Prabowo 43,3%. Kemudian dalam head-to-head dengan Anies, Prabowo unggul cukup jauh dengan perolehan 55,7%, sementara Anies hanya 24%. Sedangkan dalam skema head-to-head Ganjar dengan Anies, Capres PDIP itu juga unggul jauh dengan perolehan 57,3% dan Anies hanya 25,3%. Dalam head-to-head dengan keduanya, Anies unggul pada kalangan responden yang tidak puas dengan Jokowi. Anies unggul dengan perolehan 59,8% dan 50,8% dengan Prabowo. Selain itu, LSI Denny JA juga memprediksi Prabowo Subianto bakal mengalahkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 jika Anies Baswedan tidak ikut menjadi peserta. Survei yang digelar awal bulan Mei 2023 ini mengandaikan Anies gagal mendapat tiket maju Pilpres 2024 karena Mahkamah Agung memenangkan gugatan KSP Muldoko atas kisruh kepemimpinan Partai Demokrat. Dari skenario Pilpres tanpa Anies, kontestasi hanya akan diikuti Prabowo dan Ganjar. Hasilnya, survei Denny JA mencatat Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 50,4%, sementara elektabilitas Ganjar sebesar 43,2%. Sebesar 6,4% lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. LSI Denny JA memprediksi pendukung Anies lebih banyak yang berpindah ke Prabowo dibanding migrasi ke Ganjar. Sebesar 50,8% pendukung Anies berpindah ke Prabowo. Sementara pendukung Anies yang berpindah ke Ganjar hanya separuhnya, 25,4%. Di informasi berikutnya, Capres Prabowo Subianto tetap unggul di simulasi 3 Capres dan 5 kandidat calon Pilpres 2024. Hingga Juni 2023, nama Prabowo Subianto kokoh di daftar teratas. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu stabil mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Dinamika politik menjelang Pilpres 2024 semakin menghangat, termasuk wacana meleburkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu yang semula berisi Golkar, PAN, dan P3 sudah bubar. Penyebabnya, P3 lebih dulu menyatakan diri bergabung ke PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Terbaru, muncul proposal menduetkan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto juga muncul seiring upaya peleburan dua koalisi tersebut. KKIR Capres, KIB Cawapres. Kepala Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan peluang koalisi 4 partai yang diintegrasikan dari KIB minus P3 dan KKIR. Nusron Wahid mengungkapkan proposal jika KIB dilebur dengan KKIR, bakal capresnya dari KKIR dan cawapresnya KIB. Nusron menilai KKIR kekeh dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Namun, Cawapres diusulkan akan datang dari KIB. Nusron menyebut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto sangat wajar jika menjadi Cawapres Prabowo dari KIB. Sebab, katanya, Golkar merupakan partai yang besar dalam KIB ketimbang PAN. Nusron mengatakan
mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan pembentukan koalisi besar untuk mengusung presiden dari KKIR dan wakil presiden dari KIB. Namun, dia berbicara soal peluang munculnya poros keempat jika koalisi ini tak terwujud. Respon positif Gerindra. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut rencana pembentukan koalisi yang dilebur dari KKIR dan KIB merupakan langkah serius. Habibur Rahman mengatakan para petinggi Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN intensif melakukan komunikasi. Saat ditanyakan soal proposal agar Erlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo Subianto, Habibur Rahman enggan merinci. Habibur Rahman mengungkap akan ada pertemuan antara 4 partai politik ini, namun dia tak merinci waktu pastinya. Habibur Rahman berharap agar koalisi 4 partai ini tidak hanya terbentuk karena pemilu saja, namun Habibur Rahman berharap koalisi ini dapat terus berjalan. Di berita penutup minggu ini, ada hal yang menarik saat laga Timnas Indonesia versus Argentina. Di mana dalam laga tersebut jadi momen Jokowi bangun chemistry Prabowo dan Erik. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menafsirkan bahwa momen itu upaya menjodohkan Prabowo berpasangan dengan Erik di pemilihan presiden 2024. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Laga Timnas Indonesia versus Argentina dinilai jadi momentum Presiden Jokowi menjodohkan Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Diketahui, Jokowi duduk di VVIP bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Senin 19 Juni 2023, Jokowi menonton pertandingan persahabatan itu dengan menggunakan kaos putih. Di sebelah kirinya duduk Ibu Negara Iriana. Sedangkan di sebelah kanannya duduk Erick Thohir dan Prabowo Subianto. Selain itu, ada juga Menpora Dito Aryo Tejo hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ketua DPR Puan Maharani juga ada di tribun VVIP tersebut. Laga yang berlangsung malam tadi memang dihadiri para pejabat negara. Hadir juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menpora Sandiaga Uno, hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam laga ini, Indonesia kalah dari timnas Argentina. Argentina menang dengan skor 2-0. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menafsirkan bahwa momen itu upaya menjodohkan Prabowo berpasangan dengan Erik di pemilihan presiden 2024. Ujang berpendapat pasangan Prabowo dan Erik berpotensi memenangkan Pilpres jika perjodohan kedua tokoh itu terwujud. Sebab kedua tokoh tersebut memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sebagai capres dan cawapres. Sebelumnya, momen akrab mewarnai laga Timnas Indonesia melawan Argentina saat Prabowo Subianto dan Erick Thohir duduk sejajar menemani Presiden Jokowi. Di bangku VVIP, Presiden Jokowi yang datang bersama Iriana Joko Widodo tampak antusias menyaksikan laga Timnas Indonesia menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023 malam.
Pada kesempatan itu muncul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang duduk bersebelahan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mengenakan jaket Timnas Indonesia berwarna merah, Prabowo Subianto duduk sejajar di sebelah kanan Erick Thohir dan Jokowi. Sedangkan di sebelah kiri Prabowo Subianto, tampak Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo yang mengenakan jaket hitam Timnas Indonesia. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegrimedia.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.